Ya, jadi kita sudah masuk bab 7 setelah kemarin bab 6 ya, yang bercerita mengenai apa? Bentuk, aplikasi, dan sifat fungsional rempah. Masih ingat bentuk rempah dan aplikasinya ada berapa? Rempah apa? Rempah yang utuh masih segar ya, contohnya kita masukkan potong-potong cabai masih segar masukkan. Ya itu ya. Daun-daun apa rempah dalam bentuk daunan misalnya seledri kita masukkan masih segar gitu ya. Yang kedua bentuknya apa? Bentuk kering ya. Ya kering macam-macam, ada yang masih utuh, ada yang sudah tidak utuh lah lagi, ada yang hanya sekedar apa hancurannya saja, ada yang bentuknya serbuk, terus ada yang bentuknya puri. Puri itu kayak bubur gitu, dan ada yang bentuknya pasta. Nah yang ketiga itu rempah dalam bentuk apa? Ya apa namanya oleh resin itu? Bukan. Bentuk ekstrak atau disebut dengan rempah ekstraktif. Nah, ekstraktif itu tadi yang Rizky bilang, oleh resin, bisa juga nanti minyak atsiri. Nah, itulah yang akan saya jelaskan hari ini ya, yaitu bagaimana teknik atau metode mengekstraksi rempah. Jadi saya tidak bahas lagi rempah yang bentuknya apa? Segar, tidak bahas lagi rempah yang bentuknya kering, tapi saya langsung membahas rempah yang bentuknya ekstrak. Kita sebut dengan rempah ekstraktif, ya. Karena sarinya kita ambil. Nah, pada slide ini nanti pertama saya masuk ke minyak atsiri ya, yaitu bagaimana cara mengekstraksi minyak sirih. Nah, biasanya metode ekstraksinya itu dengan cara yang disebut dengan penyulingan atau destilasi. Nah, kemudian baru oleh resin. Nah, kemarin kita di praktikum kita mengambil oleh resin. Nah, nanti kita pelajari mengenai ekstraksi oleh resin. Oke, nah ini nanti adik-adik diharapkan setelah memahami bab ini, nanti adik-adik mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai teknik ekstraksi rempah. Oke, kita mulai dulu. Ya, jadi hanya dua bagian ya, penyulingan minyak atsiri dan ekstraksi oleh resin ya. Pengertian minyak atsiri. Jadi minyak atsiri kalau dalam bahasa lain atau bahasa Inggris disebut dengan essential oil, yaitu sejenis zat yang berkonsentrasi tinggi. Ya. Penampakannya seperti minyak, ya, yang diekstrak dari berbagai macam bagian tanaman atau tumbuhan yang aromatik atau memiliki aroma. Nah, minyak atsiri ini kalau secara kimiawi itu dikatakan merupakan maksud saya secara biokimiawi dia merupakan senyawa kelompok metabolit sekunder. Nah, mungkin adik-adik bisa ingat lagi dalam biokimia itu metabolit itu adalah senyawa-senyawa yang terlibat dalam proses metabolisme, mulai dari bahan bakunya, bahan dasarnya ya, atau prekursor, produk intermediatnya dan produk akhir. Nah, metabolit itu ada dua dalam biokimia. Ya, kalau kita pelajari biokimia ada namanya metabolit primer, ada yang namanya metabolit sekunder. Kalau primer tuh yang jumlahnya banyak dihasilkan makhluk hidup. Contohnya protein kan jumlahnya banyak kan di dalam makhluk hidup kan? Apalagi karbohidrat, lalu apalagi lipid. Nah, ada metabolit yang jumlahnya sedikit sekali dihasilkan dan tidak pada semua makhluk hidup. Apa itu? Nah, ini metabolit sekunder. Minyak atsiri itu merupakan bahan dengan susunan yang sangat kompleks, terdiri dari ratusan sampai ribuan. Ini bukan unsur ya, saya ralat. Terdiri dari ratusan sampai ribuan senyawa kimia ya. Jadi ini saya ralat. Ini bukan unsur. Senyawa kimia. Rata-rata minyak atsiri itu kandungannya dari 80 hingga 400-an senyawa kimia. Bahkan pada beberapa minyak atsiri bisa lebih dari 400-nya. Banyak sekali, tapi jumlahnya dikit-dikit kali. Ya. Nah, ini contoh
penampakan beberapa minyak sirih ya. Dari segi warna macam-macam ya. Karena warna itu bukan senyawa minyak sirihnya, warna itu senyawa pigmen ya, yang ikut terambil ketika diekstrak terambil ya. Jadi warna ini ikut terekstrak gitu ya. Tapi dia sebenarnya bukan bagian dari minyak sirih. Nah, ini contoh jahe ya. Minyak jahe, ginger oil. Ini minyak dari lada hitam. Ini minyak dari kulit jeruk, kulitnya. Sayangnya adik-adik ini semenjak 5 tahun yang lalu sampai sekarang tuh tidak ada praktikum penyulingan minyak sirih. Kendalanya apa? Alatnya rusak dan sampai sekarang nggak ada perbaikan ya. Padahal saya tiap tahun mengusulkan perbaikan alat tersebut. Padahal dulu itu adik-adik ini selalu ada KSAT ini, penyulingan minyak sirih. Dan yang disuling itu macam-macam. Jadi saya sebagai dosen KSAT itu pernah nyuling kulit jeruk, jahe, lengkuas, rimpang-rimpang itu, serai semua udah pernah ada. Kenanga bahkan udah pernah saya suling. Minyak kenanga, bunga kenanga itu, yang kuning-kuning itu, yang ada di dekat kuburan biasa kan, pohon kenanga kan, kuning-kuning yang kayak trompet tuh. Itu udah hampir semua kakak-kakak tingkat muda lakukan penyulingan. Cuman memang posisinya saat itu alatnya masih bagus. Nah, ini sejak 5 tahun terakhir inilah ya. Dari sebelum COVID itu alatnya rusak sampai sekarang belum ada perbaikan. Nah, sumber-sumber di alam. Nah, sumber minyak sirih itu bisa berasal dari tanaman dan hewan. Cuman hewan jarang sekali ya. Kebanyakan tanaman. Contohnya bisa dari bagian akar tanaman. Contohnya ini. Tanaman yang disebut dengan akar wangi. Ini banyak di daerah Jawa Barat. Tanamannya kayak serai, rumput-rumputan. Ya, cuman yang diambil bagian akar. Nah, dari bagian akar nanti bisa disuling menghasilkan minyak akar wangi. Nama tanamannya akar wangi. Saya lupa nama latinnya. Lalu dari bagian batang, nah ini contohnya yang udah terkenal ya. Cendana gaharu. Harganya mahal ya. Sudah cendana gaharu pula. Sudah tahu bertanya pula. Oke, yang dari kulit batang, contohnya apa? Kayu manis. Ini banyak di Sumatera Barat, daerah Padang, Kerinci, Gunung Kerinci. Di Pontianak juga ngambilnya dari sana kebanyakan. Pedagang-pedagang sini mengambil dari Sumatera. Kalau di Kalbar saya belum pernah lihat pohon kayu manis. Belum pernah saya. Kalau pohon kayu putih banyak ada ya? Nah, ada. Dulu ya, angkatannya Pak Iwan Rusiati. Tahu Pak Iwan Rusiati tahu? Nah, itu kan mahasiswa saya juga, angkatan pertama. Pada angkatan beliau itulah ini kita sudah mengekstrak minyak dari daun kayu manis, kayu putih. Bukan kayu manis, kayu putih. Dulu banyak adik-adik kayu putih, sekarang udah susah dapatkan kayu putih. Tahu enggak kayu putih itu kulitnya tuh kayak bisa dikupas-kupas gitu. Kulit batangnya tuh kayak model bisa dikupas. Ya. Nah, kulitnya lembut, bisa dikupas-kupas. Dulu waktu saya banyak sekali tanaman kayu putih. Tapi yang disuling tuh daunnya. Daunnya yang diambil, daunnya diambil lalu dianginkan gitu selama seminggu kayak kesum gitu dianginkan. Nanti kalau sudah kering baru diekstrak. Ya, ada kah? Daunnya tuh lembut sekali. Bukan daunnya apa batangnya tuh. Kupas. Wah, wangi sekali. Nah, kalau di Ambon banyak ada, rata-rata tiap rumah tuh ada itu tuh pohon kayu putih. Karena saya pernah sekali ke Ambon. Tahun 2013 saya pernah ke Ambon ya, betul ada konferensi sana. Ya, diajak tur gitu daerah Ambon. Ambon tuh kecil, pulau aja.
Pulaunya agak besar. Nah, itu rumah itu rata-rata ada pohon kayu putih. Selain pala, mereka tuh pala sama kayu putih. Kemudian bagian daun. Nah, contohnya apa? Cengkeh tuh. Nah, kayu putih termasuk itu. Daun. Nah, cengkeh itu unik adik-adik. Yang bagus itu minyaknya dari bunganya ya. Kuncup bunganya. Tapi daunnya juga bisa diambil minyak cengkehnya. Dari nilam tidak pernah lihat ya. Nilam tanaman tinggi-tinggi gitu. Banyak di Aceh. Nah, minyak nilam namanya. Lalu peppermint mungkin susah ketemu di Indonesia ya. Karena ini tanaman di daerah barat sana ya. Eropa, Amerika. Kemangi. Nah, kemangi ya, banyak Lamongan di sini, banyaklah kemangi. Di mana Lamongan ada, kemangi ada. Tapi kalau kebunnya saya tidak tahu kemangi itu ya. Di mana ada tidak di sini? Ada tidak penduduk kita di sini yang nanam kemangi? Oh, ada itu ya. Itu saya belum pernah. Tapi kalau di Jawa banyak sekali. Di Jogja saya pernah, karena saya kuliah di Jogja. Banyak orang yang kebun kemangi. Nah, yang bunga kenanga itu tadi saya pernah menyuling kenanga itu di angkatan Pak Iwan itu kalau nggak salah, atau angkatan setelahnya. Melati, cengkeh bunganya itu harupnya lebih bagus dibandingkan daunnya cengkeh. Harganya lebih mahal. Kalau buah tuh pala. Kami pernah juga, kakak tingkat kamu pernah ini, saya praktikumnya menyuling pala, lemon dan lain-lain. Biji contohnya seledri, anggur ini nggak pernah kita suling ya. Susah dapatkan biji seledri sama anggur. Nah, kemudian kegunaan minyak atsiri dalam industri. Nah, kebanyakan kalau yang dari bunga-bunga, minyak atsiri dari bagian bunga itu kan harum ya. Maka banyak digunakan untuk industri parfum, minyak wangi dia. Ya. Nah, kemudian juga banyak digunakan untuk obat-obatan. Ya, minyak kayu putih kan familiar kan? Apotek beli ya, kayu putih. Cengkeh juga untuk gigi. Ya, cengkeh itu untuk sakit gigi. Cuma memang rasanya pedas kalau dimasak, tapi efektif. Bumbu makanan ya contohnya vanili, ya. Pewarna contohnya turmeric ini kunyit. Ya. Fungsi, nah, fungsional minyak atsiri itu sebagai antioksidan, ya. Antimikroba, antibakteri. Ada yang diambil sebagai pewarna. Nah, lalu fungsi lain adalah untuk ya merangsang aktivitas enzim ya. Contohnya enzim-enzim yang dirangsangnya atau dipicunya adalah enzim-enzim proteolitik. Enzim apa tuh proteolitik? Enzim yang memecah protein. Dan enzim lipolitik. Enzim apa? Lipolitik. Enzim yang memecah lipid atau minyak. Kriteria kualitas. Nah, jadi kriteria kualitas adalah persyaratan kualitas atau standar kualitas minyak atsiri. Dari parameter apa kualitas minyak atsiri dinyatakan atau dinilai baik? Pertama, dari segi warna, ya. Jadi minyak atsiri dikatakan berkualitas baik dari aspek warnanya. Nah, yang baik itu adalah harus jernih dan bersih. Jadi kalau ada ketemu minyak atsiri yang tidak jernih, kotor gitu ya, keruh, nah itu kualitasnya tidak baik. Minyak yang suram bertanda masih terdapat air. Jadi kalau ada adik beli minyak kayu putih, perhatikan tuh ya, jangan sampai keruh. Begitu juga ada minyak yang untuk ngusir nyamuk tuh, minyak serai ya. Nah, yang warna kuning-kuning itu, lihat ya, jangan sampai kabur suram ya. Itu berarti pertanda masih ada air.
Kedua, aroma, bau ya. Nah, aroma baunya harus kurang lebih sama dengan aroma atau bau tanaman aslinya ya. Jadi kalau minyak serai ya harus aromanya minyak serai. Jangan pula jadi minyak kayu putih. Itu berarti ada yang tercampur. Sebaliknya minyak kayu putih ya aromanya minyak kayu putih. Nah, kalau dari segi pengukuran di laboratorium bisa diukur nanti relative density, kerapatan relatifnya ya, berat jenis ya bahasa gitu. Kemudian dari refractive density, indeks bias. Ya. Nah, kemudian kalau di laboratorium bisa diukur juga rotasi optik. Rotasi optik ini adalah sudut perputaran bidang cahaya yang terpolarisasi. Ya. Nah, nanti ada di lab alat yang namanya polarimeter. Nah, ini untuk mengukur rotasi optik. Setiap minyak atsiri punya nilai rotasi optik yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau tercampur dia berubah angkanya. Jadi kita bisa melihat minyak atsiri kita ini palsu atau tidak ini dari relative density, refraktif, dan rotasi optik. Nah, kemudian ini juga penting, sifat-sifat kelarutannya dalam etanol itu juga mencirikan kualitas minyak atsiri. Dan satu lagi, kandungan senyawa atau bahan kimia spesifik yang ada di minyak atsiri tersebut. Contoh adik-adik, kalau minyak cengkeh itu cirinya senyawa eugenol. Jadi di dalam minyak cengkeh ada sebuah senyawa kimia spesifik yang mencirikan minyak cengkeh itu. Namanya eugenol. Semakin tinggi kandungan eugenol pada minyak cengkeh, kualitas minyak cengkehnya semakin baik dan semakin mahal harganya. Ya. Nah, ini berlaku untuk minyak cengkeh. Minyak lain bisa beda-beda karena setiap minyak itu punya kandungan senyawa yang spesifik. Contohnya minyak jahe. Nah, bukan lagi eugenol tetapi gingerol. Nah, semakin bagus gingerolnya tinggi, minyak jahe itu semakin harum. Kemudian satu lagi, contoh lain, minyak lada. Kita dari biji lada, misalnya dari lada hitam, kita suling dapat minyak lada. Bahasa dagangnya pepper oil. Pepper oil itu atau minyak lada itu kualitasnya ditentukan oleh kandungan senyawa yang disebut dengan piperin. Dalam bahasa Inggris ditambah ya, piperin. Apalagi ya. Nah, di dalam vanili ya, harumnya vanili itu ditentukan oleh senyawa yang namanya vanilin. Nah, jadi senyawa-senyawa kimia spesifik ini menentukan baik atau tidaknya kualitas minyak tersebut. Kemudian minyak atsiri itu begitu banyak, berasal dari banyak tanaman, sumber tanaman yang begitu beragam, maka minyak atsiri bisa dikelompokkan, yang begitu banyak itu dikelompokkan. Pertama berdasarkan aspek volumenya. Volume itu jumlah volumenya ya, yang dihasilkan ketika disuling. Nanti ada jenis-jenis tanaman yang menghasilkan volume minyak atsiri dalam jumlah banyak ketika disuling. Namun ada juga jenis tanaman yang nanti ketika disuling hasilnya sedikit saja. Beda-beda. Nah, berdasarkan itu dibagi dua, yaitu kelompok minyak atsiri yang dihasilkan dalam volume besar ketika disuling dan minyak atsiri yang dihasilkan dalam volume yang kecil ketika disuling. Nah, yang hasilnya banyak ketika disuling ini contohnya lemongrass. Lemongrass ini apa ya? Kencur, Pak saya. Kencur itu, itu kalau disuling bisa banyak minyaknya. Apalagi citronella, ini masih pakai bahasa citronella.
serai itu lumayan banyak dapatnya kalau di sini. Dan juga daun kayu manis, bukan kayu manisnya ya, daunnya. Cuma memang susah dapat daunnya di sini karena tidak ada tanaman. Karena kita pedagang-pedagang rempah kayu manis itu ngambilnya dari Padang sana, Sumatera Barat. Nah, ini kelompok minyak-minyak asiri yang jumlahnya banyak. Kalau banyaknya artinya bukan sebanyak protein itu ya. Ya dibandingkan lain lumayan lah hasilnya, jumlahnya ya. Nah, satu lagi yang jumlahnya sedikit. Umumnya berasal dari bagian buah, biji dan tunas serta bunga. Contohnya cengkeh. Dari bunga cengkeh itu sedikit hasilnya. Pala juga tidak terlalu banyak dan ketum. Cuman kalau dari daun cengkeh banyak sekali. Saya pernah nyulingnya. Mahasiswa kakak-kakak tingkat kamu dulu yang angkatan 2000-an itu. Angkatan 2002, 3, 4 itu. Pernah melakukan praktek penyulingan daun cengkeh. Hasilnya lumayan banyak. Tapi kalau bunganya sedikit sekali, kami juga pernah coba. Nah, itu tadi berdasarkan volume. Nah, sekarang minyak atsiri juga bisa dikelompokkan berdasarkan kemudahan ketika memisahkannya. Nah, minyak atsiri berdasarkan kemudahan dalam pemisahan dibagi dua, yaitu minyak atsiri yang mudah dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya. Ya, contohnya minyak serai. Nah, minyak serai itu kalau dipisahkan metodenya namanya difraksinasi ya. Jadi memisahkan komponen-komponen minyak atsiri itu menjadi senyawa-senyawa tertentu namanya fraksinasi. Contohnya ini ada minyak cengkeh. Ini bisa difraksinasi ya. Salah satu senyawa hasilnya adalah ini LUG. Kita bisa dapat eugenol murni dari minyak cengkeh dengan metode fraksinasi. Begitu juga minyak serai itu dapat citronelanya, minyak peppermint dan minyak terpentin. Nah, ini kelompok minyak-minyak yang bisa kita uraikan senyawa-senyawa, bisa kita ambil senyawa murninya. Namun adik-adik ada juga senyawa-senyawa nanti yang tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk senyawa-senyawa yang mudah dipisahkan ini nanti adik-adik itu bisa kita ambil contohnya eugenol. Nanti bisa kita ambil, kita bisa ramu dia atau formulasi dia menjadi produk lain. Misalnya jadi obat. Jadi ada obat-obatan yang mengambil eugenol dari pemisahan minyak cengkeh. Industri farmasi obat-obatan itu banyak mengambil eugenol, diramunya menjadi sebuah obat dengan formula tertentu. Nah, pemisahannya tadi dengan fraksinasi bisa, lalu dengan penyulingan bertikai juga bisa. Jadi ada beberapa cara. Fraksinasi bisa, destilasi atau penyulingan bertikai juga bisa. Oke. Nah, kelompok yang kedua itu yang susah dipisahkan, bahkan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diuraikan. Nah, contohnya minyak akar wangi, minyak dari bunga kenanga, dan minyak dari nilam. Ini enggak, sampai sekarang teknologinya belum ada mengambil senyawa-senyawa murni dari minyak-minyak ini. Nah, karena ini tidak bisa dipisahkan, diuraikan, maka nanti digunakan langsung. Minyaknya langsung digunakan untuk membuat produk yang lain, misalnya untuk parfum. Jadi nggak bisa dipisahkan kayak minyak. Sehingga aplikasinya juga terbatas, dia langsung dipakai. Nah, untuk di Indonesia banyak sekali tanaman-tanaman yang punya potensi yang tinggi sebagai sumber minyak atsiri. Ya, sekitar kurang lebih ada 40-an jenis. Namun hanya baru sebagian saja yang sudah diambil minyak atsirinya atau dijual.
ya. Contohnya minyak atsiri dari sirih. Kalau di Kalimantan tuh mungkin nggak ketemu ini jenis-jenis usaha minyak atsiri ya. Kebanyakan dari Jawa dan dari Sumatera, dari daerah Maluku sana. Ya, contohnya kenanga ini banyak di daerah Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Barat. Jahe juga, cengkeh itu banyak di Maluku, Ambon sama Maluku Utara. Ternate, Tidore banyak. Sama kayu putih itu juga banyak dari daerah Ambon sama Maluku Utara. Kayu manis ini banyak tadi di Sumatera Barat, di sana ada kebunnya banyak, ada juga banyak industri minyak atsiri dari kayu manis serta pala. Nah, pala sama banyak di daerah Maluku dan Maluku Utara. Teknologi pengolahannya, ya, ini mengolah minyak atsiri. Secara umum, ya, dilakukan dulu proses pemanenan. Ya, misalnya itu kayu putih, ya dipanen. Apanya yang kayu putih dipanen? Yaitu daunnya. Kalau jahe, apanya yang diambil? Rimpangnya. Proses pemanenan dulu. Tentu saja pemanenan itu harus tepat waktu ya. Jangan sampai panennya tidak tepat waktu karena berpengaruh terhadap kandungan minyak atsiri. Contohnya jahe. Jangan panen jahe untuk minyak atsiri itu jahenya baru 2 bulan, masih muda. Sedikit minyaknya. Panennya harus panen jahe itu tua, 8 bulan, 9 bulan. Nah, itu udah bagus. Dan tentu saja cara panennya ya yang benar. Jadi setiap tanaman nanti punya cara panen yang benar sehingga mencegah kehilangan minyak atsirinya. Kedua umumnya dilakukan proses pengeringan. Ya. Contohnya itu kayu putih nggak bisa dalam bentuk segar. Nah, itunya daunnya dikeringkan dulu. Setelah kering nanti baru didestilasi, disuling. Namun adik-adik tidak semua juga tanaman atau bagian tanaman yang mau disuling itu harus dikeringkan. Ada juga tanaman yang tidak perlu dikeringkan. Nah, umumnya pengeringan daun dalam tempat teduh atau sebagian teduh. Setelah itu dilakukan proses ekstraksi. Ekstraksi itu adalah proses pengambilan minyak atsirinya yang bisa dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu metode yang banyak digunakan di Indonesia adalah penyulingan. Nah, itu metode ekstraksi minyak atsiri. Nah, ya. Kebanyakan nanti pakai metode apa? Penyulingan. Kemudian nanti adik-adik metode penyulingan juga macam-macam. Tapi secara umum nanti dibagi 3. Nanti dijelaskan ya. Nah, setelah dapat minyak atsirinya karena sudah diekstrak, maka disaring atau istilahnya dimurnikan ya. Murnikan lalu disimpan. Nah, proses penyimpanan juga harus diperhatikan jangan sampai merusak kualitas minyak atsiri. Nah, sebaiknya disimpan dalam botol kaca yang gelap, jangan yang bening ya, karena minyak atsiri itu mudah rusak karena cahaya. Atau di dalam bahan yang memiliki stainless steel, terbuat dari stainless steel, baja anti karat. Nggak boleh disimpan dalam tangki besi atau botol besi. Nah, nanti itu kandungan logam dari besinya itu bisa masuk ke dalam minyak atsiri. Nah, itu tadi saya katakan bahwa ekstraksi minyak atsiri umumnya dengan metode penyulingan. Nah, jadi proses untuk mendapatkan minyak atsiri yang populer, terutama di Indonesia, dilakukan dengan cara menyuling atau bahasanya destilasi. Apanya yang disuling ya? Bagian tanaman yang menghasilkan minyak atsiri tersebut. Nah, di dunia perdagangan, metode penyulingan atau destilasi dibagi menjadi 3 cara atau 3 teknik. Yaitu nanti ada yang disebut dengan penyulingan dengan sistem rebus ya. Bahan langsung direbus, langsung diuapkan, nanti uapnya uapnya mengembun, dapatlah minyak atsiri. Nah, itu namanya penyulingan dengan sistem rebus. Istilahnya water distillation.
Kedua, penyulingan dengan sistem air dan uap, water and steam distillation. Ya, contohnya ini kayak kita menanak nasi, ya kan berasnya kan tidak langsung direbus kan? Ini maksudnya memasak nasi yang dengan sistem pakai kukus, ya, bukan yang direbus ya. Karena dulu juga ada anak nasi bisa langsung direbus, yang nanti ada keraknya banyak itu. Enak kan keraknya kan? Ya, agak pahit-pahit sedikit tapi nyaman. Nah, nanti sistem kukus ini namanya. Tapi bahasa kerennya water and steam distillation. Nah, itu sebenarnya kukus. Nah, yang ketiga nanti penyulingan dengan menggunakan uapnya langsung. Jadi nggak ada kena air rebusnya sama sekali. Dan di dalam tangki yang berisi bahannya sama sekali tidak ada air yang mendidih. Kalau dalam sistem kukus masih ada air yang mendidih. Kalau ini langsung dapat uap. Uapnya dihasilkan dengan bejana atau tangki yang berbeda, nggak gabung sama bahan. Nah, ini kita bahas satu persatu. Nah, sebelum sampai pada yang masing-masing tadi ya, jenis-jenisnya, metode apa yang kita gunakan di antara tiga itu nanti sangat tergantung pada pertama jenis bahan baku tanamannya. Dua, sifat minyak atsiri yang dihasilkan. Tiga, sifat proses difusi minyak dengan air panas. Empat, perlu dipertimbangkan apakah dengan metode itu bisa menyebabkan terjadinya apa nih? Dekomposisi, penguraian. Jadi jangan gunakan metode penyulingan yang bisa menyebabkan minyak terdekomposisi. Juga patut dipertimbangkan efisiensi produksinya serta nilai ekonomisnya dan efektivitas produksi. Oke, yang pertama dulu, penyulingan dengan sistem rebus. Nah, nanti bahannya masuk ke tangki rebus ini, langsung dipanaskan. Pemanasannya boleh pakai sistem apa saja, mau pakai kayu, mau pakai gas, mau pakai listrik. Tapi kalau mau hemat ya sistemnya ya pakai kayu gitu ya, bakar gitu ya. Kalau listrik mahal sekali nanti, nggak nutupi nanti ya, nggak nutupi harga jualnya. Nah, penyulingan dengan sistem rebus ini adalah bahan baku dimasukkan, apakah yang sudah kering atau belum, ke dalam bejana yang namanya kettle penyuling atau kettle suling atau retort. Bahasa aslinya retort, kettle suling. Nah, jadi bahannya langsung di sini. Kalau daun kayu putih ya langsung di sini. Kalau rimpang jahit langsung masuk sini. Di dalamnya sudah ada air. Langsung aja dipanaskan. Nah, nanti akibat pemanasan uap keluar dari kettle. Lalu menuju kondensor. Nah, ini kondensornya. Kondensor fungsinya apa ada? Kondensor fungsinya apa kalau di lab kimia? Mengembunkan. Nah, mengembunkan nanti uap yang keluar masuk kondensor jadi cair lagi. Cuman uap yang keluar ada dua jenisnya, uap air dan uap minyak atsiri, gabung dia. Maksudnya sekaligus keluar ya. Nah, kemudian setelah masuk kondensor dia jadi cair adik-adik ya, karena dingin. Lalu nanti ditampung dalam suatu bejana, lalu dipisahkan dengan separator minyak untuk diambil minyaknya saja. Yang perlu diperhatikan adalah ini, kettlenya ini harus terbuat dari bahan anti karat ada, seperti stainless steel, tembaga atau besi yang sudah diselimuti dilapisi aluminium. Pakai kaca bisa, enggak bisa pakai kaca. Cuman kaca kan susah kalau mau besar-besar ya. Kaca itu skala kecil, misalnya di laboratorium, itu masih cocok lah. Tapi kalau udah bejana besar nih pakai kaca kan bahaya sekali kan. Mahal juga kalau udah besar. Nah, yang kedua adalah sistem penyulingan menggunakan kukus atau uap dan air, water and steam.
distillation. Nah, ini contohnya, contoh peralatannya. Jenis model peralatannya macam-macam ada. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini. Nah, ini dikenal dengan nama sistem kukus. Nah, ini mirip rebus sebenarnya, tapi bahan baku dan air tidak bergabung. Ya, dibatasi kayak saringan. Jadi betul ya, kayak kita kukus ya, kukus nasi kah, kukus ubi kah, nah, kan letakkan ya di atas. Nah, cara inilah sistem kukus inilah yang paling banyak dilakukan di industri karena tidak terlalu banyak membutuhkan air dan waktu prosesnya lebih singkat. Metode kukus ini biasanya dilengkapi sistem kohobasi. Apa itu kohobasi? Air yang keluar nanti bersama minyak itu dipisahkan, ya. Air sama minyak yang keluar dipisahkan cairannya, lalu minyaknya diambil, airnya dimasukkan lagi ke dalam kettle suling. Itu namanya apa? Kohobasi. Nah, kohobasi ini sifatnya menguntungkan karena bisa mencegah terjadinya hidrolisis. Ya. Tutup itu ribut. Nah, jadi bisa meminimalkan hidrolisis terhadap minyak karena airnya diambil. Nah, keunggulan sistem kukus ini adalah uap dan panasnya yang dihasilkan sifatnya stabil karena tekanan uapnya konstan. Nah, yang ketiga, metode penyulingan dengan uap langsung atau direct steam distillation. Ya, penting mati lah sedikit. Ada dosen aja kamu teriak-teriak. Saya dengar dari tadi. Dengar ya kata saya. Kamu jadi biasa. Ini saya jelas suara dosen aja. Dia teriak macam di pasar. Saya tidak akan keluar kalau kamu tidak keterlaluan. Kamu dengar saya teriak-teriak aja. Nah, untuk sistem distillation ini nanti bahan baku tidak langsung kontak dengan airnya karena airnya berada di dalam bejana yang terpisah. Oke. Nah, prinsip dengan metode uap langsung ini nanti ada bejana yang menghasilkan uap dan uapnya bisa disetting bertekanan tinggi. Ya. Jadi ada semacam bejana seperti boiler. Boiler tahu? Ya, bejana besar sengaja dipanaskan, keluar uap. Nanti uapnya bisa ditahan. Nah, karena uapnya bisa ditahan, tekanannya jadi tinggi. Bisa diatur mau berapa tekanannya. Setelah itu uapnya nanti masuk ke dalam kettle suling. Oke, jadi itu sistem. Nah, seperti ini sistem penyulingan uap. Nah, yang mana boilernya? Boilernya yang ini ada. Nah, dipanaskan dulu nih, ya. Nah, dipanaskan. Nanti kan tekanannya tinggi di sini nih. Coba kamu panaskan air, lalu kamu tutup. Apa yang terjadi? Oh, kan keluar kan? Ya, tutupnya bisa lepas. Ya, ini sama seperti itu. Nanti di sini ada indikator tekanannya, berapa tekanannya. Nah,
Uap yang bertekanan ini dikeluarkan pakai pipa. Masuk kemana? Ke kettle sulingnya. Nah, di dalam kettle sulingnya ini ada bahan bakunya, misalnya daun kayu putih tadi ya, masukkan sini. Nah, jadi yang bersinggungan langsung dengan daun kayu putihnya dengan uap itu hanya daun kayu putih. Nanti keluar di sini. Keluarnya tetap sama, ada uap air, ada uap minyak. Nah, masuk kondensor. Nah, ini kondensornya. Nah, nanti keluarnya di sini cairan minyak dan air, lalu dipisahkan dengan alat separator. Ini alat separator yang memisahkan minyak dan air. Jadi sederhana aja prinsipnya ya. Nah, bahannya ini pakai stainless steel ya, lihat ya. Nah, dari 3 metode itu kita simpulkan bahwa untuk penyulingan yaitu bahwa dibutuhkan alat-alat penyulingan yang berkualitas tinggi. Nah, kalau bisa alatnya itu menggunakan bahan yang tidak bereaksi atau menimbulkan kontaminasi terhadap produk minyak. Material yang baik ya bisa menggunakan gelas atau pirek, tapi ini skalanya kecil, nggak bisa besar-besar. Misalnya skala laboratorium, atau menggunakan kalau skala besar menggunakan bahan dari baja anti karat atau stainless steel. Nah, stainless steel juga macam-macam kualitasnya. Yang sebaiknya adalah stainless steel yang aman untuk makanan atau food grade. Ya, jadi stainless steel itu bukan sembarangan juga ada stainless steel yang sifatnya food grade. Food grade apa artinya? Ya, dia nggak berbahaya untuk makanan. Nah, ya betul ya. Jadi kalau untuk minyak atsiri kebanyakan stainless steelnya pakai bahan yang food grade. Nah, bisa juga menggunakan jaket. Jaket tuh kayak pelapis ya. Supaya apa? Panasnya tidak keluar lebih efektif, terutama di daerah dingin seperti di pegunungan. Nah, jangan lupa juga dipasang atau dilengkapi dengan device peralatan yang kontrol dan untuk keamanan. Contohnya kalau bisa dilengkapi termo ada ya, biar tahu suhunya berapa, dan manometer untuk tekanan. Nah, ini yang punya kita di lab, ya, sistemnya penyulingan air dan uap atau sistem kukus. Nah, ini yang rusak nih. Rusaknya ini adalah bocor ininya nih. Ada yang rembes di sini. Ya, ada yang rembes di sini. Dan kurang lebih 5 tahunan ini nggak digunakan ya. Kok saya hafal ya? Karena saya ngajarnya tiap tahun, jadi saya tahu. Ya. Nah, ini kettle sulingnya ada adik. Kettle sulingnya. Nanti ini pas bagian ini ada saringannya, ada gridnya untuk meletakkan di sini nanti diisi air. Ya, jadi kayak kukus. Nah, bahannya di atas ini. Jadi ketika dipanaskan nanti uapnya keluar kan, lalu kontak dia membasahi bahan. Nah, lama-lama panas kan, sini kan panas. Nah, karena panas minyak atsirinya jadi menguap bersama uap air. Nah, ini kettle sulingnya ya. Nah, lalu nanti keluar lewat leher angsa, gooseneck. Jadi leher angsa ini pipa penghubung nanti antara kettle suling dengan kondensor. Nah, jadi setelah ini ada kondensor, ya kondensor. Pernah tidak kamu lihat? Masih ada tidak di bawah? Masih ya. Saya juga tidak lama. Keluar di sini, nanti keluar di sini. Nah, keluarnya nanti dalam bentuk gabungan minyak dan air, tapi terpisah karena mereka berbeda sifat, ya, polar, berat jenis. Oke, kita masuk bagian kedua ya. Bagian pertama sudah penyulingan minyak atsiri, ya. Bagaimana cara mengekstraksi rempah. Nanti rempahnya pada garis besarnya teknik ekstraksinya ada dua. Pertama penyulingan. Penyulingan itu fungsinya tadi untuk mengambil minyak atsiri. Sudah dijelaskan kan kemarin minyak atsiri itu apa? Minyak atsiri adalah senyawa pekat gitu ya, zat pekat ya, yang diisolasi dari suatu tanaman atau hewan. Oke. Nah, yang kedua kita masuk ke
oleh resin. Nah, oleh resin ini sistemnya bukan lagi penyulingan, tapi sistemnya adalah sistem ekstraksi. Apa yang dimaksud oleh resin? Oleh resin ada campuran. Nah, ini di garis bawahi dulu ini kata campuran. Jadi tidak seperti minyak asiri. Minyak asiri itu memang murni minyak. Ya. Tidak ada komponen lain selain minyak asiri. Ya. Nah, kalau oleh resin adalah campuran. Campuran dari apa? Campuran dari minyak asiri. Nah, perhatikan bahwa di dalam oleh resin itu ada minyak asiri. Selain minyak asiri dia ada resin atau dama. Ya. Jadi yang namanya oleh resin itu ada dua komponen besarnya. Pertama minyak asiri, kedua resin atau dama. Nah, dua komponen besar ini masing-masing punya sifat yang berbeda. Kalau minyak asiri itu menyebabkan aroma, menimbulkan aroma bau. Nah, contohnya nanti bisa dibuktikan kalau minyak asiri lada, kalau kamu ambil, ya, kamu letakkan lidah, rasanya tidak pedas, cuman aromanya seperti aroma lada. Mesti tahu ya aroma lada ya, aroma merica lada. Nah, jadi kalau minyak asiri lada itu ada colet, masukkan ke lidah, rasanya hambar, tidak pedas, karena di dalamnya hanya minyak asiri. Tapi kalau oleosi ada colet, masukkan ke lidah, selain aromanya, kan aroma itu kan di hidung ini kan bagian dalamnya ada masuk ke mulut. Jadi rongga hidung ini ada masuk ke rongga mulut itu. Jadi kalau kita makan pun, ya terasa aromanya. Keciumannya bukan dari luar tapi dari dalam ada deh. Nah, itu yang namanya. Nah, ketika kita colet oleh resin lada, kita masukkan, ya, itu selain ada aroma ladanya, khas lada, ya, tapi rasanya juga ada. Ya, rasanya rasa lada. Rasa lada itu gimana? Ya, pedasnya lada ya. Sebab pedasnya lada itu beda ya karena dengan pedasnya jahe kan? Beda dengan pedasnya cabai. Ya. Kalau ketumbar itu ada rasa pedas kan? Tidak ada ya, hanya aromanya yang kuat ya. Nah itu ya, jadi oleh resin itu lengkap. Ada rasa, ada aroma. Sama seperti oleh resin kesum yang kita ekstrak kemarin. Ya. Itu ada aroma kesum. Tahu ya aroma kesumnya? Apalagi yang suka makan bubur pedas pasti ada. Tahu tuh jelas. Kita tidak bisa membahasakannya, ya kan? Tapi bisa kita rasakan. Atau secara intuitif kita tahu, secara perasaan kita tahu aroma itu kayak gimana. Nah, jadi kesum itu oleh resinnya kalau kita rasakan lidah itu aroma kesumnya dapat dan rasa kesumnya juga dapat. Nah, itu yang namanya oleoresin. Nah, oleoresin didapatkan dari ekstraksi rempah, misalnya dari jahe. Jadi yang umumnya rempah-rempah yang dijadikan oleoresin itu jahe, cengkeh, lada, kayu manis, dan lain-lain sebenarnya. Ya. Menggunakan pelarut organik tertentu. Nah, pelarut yang dapat digunakan itu umumnya bersifat nonpolar, misalnya heksan. Metanol ini sebenarnya bukan nonpolar, ya agak semipolar, sama alkohol ini juga semipolar, tidak murni nonpolar. Aseton ini nonpolar, isopropanol nonpolar. Nah, dari sekian banyak ini, ya, yang paling sering digunakan itu alkohol. Karena alkohol itu nanti yang digunakan bukan alkohol murni, tapi alkohol teknis. Misalnya alkohol 96%. 96%. Berarti sisa berapa? 100 kurang 96. 4%-nya itu air. Jadi campuran air dan alkohol. Bahkan ada yang menggunakan alkohol 70%. Yang biasa untuk infeksi itu alkohol 70%. Itu masih bisa. Sedangkan senyawa lain seperti heksan, metanol, aseton, isopropanol ini selain harganya mahal juga toksik, ya, agak berbahaya, ya. Sehingga kalau kita mengekstraknya nanti itu evaporasinya harus hilang semua senyawanya.
nggak boleh ada yang tersisa. Tapi kalau alkohol masih layak, masih tidak berpengaruh. Kalau resin bentuknya pasta atau cairan kental semi padat, itu enggak? Ya kan, kayak kemarin kan. Nah, rata-rata demikian. Nanti kalau kita ekstrak lada pun seperti itu. Kita ekstrak jahe juga seperti itu, ya bentuk-bentuknya ya, kental, semi padat atau semi cair. Rasa dan aromanya mirip dengan bahan asal. Nah ini contoh adik-adik, ini cabai apa nih ya, cabai besar nih ya. Ya ini kalau di ekstrak nah, seperti ini olesnya agak kehitam-hitaman. Mirip, lada juga seperti ini. Atau ada tertarik ya sebagai ide atau apa, sumber untuk tugas akhirnya kan, nah, bisa ini oleh resin. Nah ini oleh resin jahe, nah kan rata-rata hitam memang. Lada juga demikian. Nah seringkali kita tidak bisa membedakan mana oleh resin, mana minyak asiri. Padahal udah jelas-jelas barangnya itu beda. Ya bentuknya beda. Kalau minyak asiri kan cair ya penampakannya ya. Cair seperti minyak. Yang gampang tuh lihat minyak serai aja. Yang untuk kulit tuh, untuk nyamuk tuh. Minyak nah, itu kan bentuknya cair, minyak. Sedangkan oleh resin bentuknya tadi ya kayak pasta, ya kental gitu. Semi padat. Kemudian dari segi teknik mendapatkannya juga beda. Kalau minyak atsiri itu biasanya dari cara penyulingan atau destilasi. Nah, karena dia diambil dari cara penyulingan, nanti minyak atsiri ini mengandung senyawa-senyawa yang mudah menguap. Ya. Makanya kalau ada adik menggunakan minyak atsiri, terbuka tutupnya saja, baunya sudah kemana-mana. Ya kan? Contoh minyak asiri kan banyak ada adik. Contohnya apa? Itu yang untuk parfum-parfum itu misalnya bau mawar, bau kenanga, bau melati. Nah, itu kan minyak asiri komponennya, bukan oleh resin, minyaknya. Ya kan? Sedikit saja kan orang semprot parfum itu kan dari sana udah ciuman. Nah, itu. Mengapa? Ya itu tadi karena senyawanya mudah menguap. Oke. Sedangkan oleh resin, cara mendapatkannya dengan menggunakan pelarut adik-adik, pelarut organik. Sehingga nanti yang terambil selain minyak atsirinya tadi, ya, seperti yang dari hasil penyulingan, juga didapatkan resin. Nah, resin ini sifatnya beda, kontras dengan yang minyak. Kalau minyak itu mudah menguap, resin itu tidak menguap. Kalau minyak itu menimbulkan bau atau aroma, kalau oleh resin selain menimbulkan bau atau aroma, dia juga ada rasa. Maka umumnya kalau untuk bumbu bukan minyaknya yang diambil, bukan minyak asli yang digunakan kalau untuk bumbu, tapi oleoresin. Minyak asli itu kebanyakan untuk apalah? Parfum. Ya, kebanyakan untuk parfum atau wangi-wangian lah, bukan hanya parfumnya, untuk wangi-wangian atau istilahnya fragrance. Nah, ya, jadi kalau wangi-wangian itu tidak hanya terbatas pada parfum, banyak. Ya. Misalnya untuk wangi-wangian untuk pakaian, wangi-wangian untuk ruangan dan lain-lain. Ya. Teknologi oleh resin. Nah, oleh resin itu juga macam-macam ada deh. Nah, ini sebagai tambahan adik-adik tahu kemarinnya oleh resin itu hanya diekstrak gitu kan, dapatnya semi padat. Tidak, nanti oleh resin itu bentuknya bisa beda-beda setelah diolah lebih lanjut. Nah, ini yang kita sebut dengan teknologi oleh resin. Nah, adapun oleh resin nanti bisa diolah atau bahasanya diturunkan, ya, diolah pertama menjadi super resin. Ya, super. Nah, apa ini super resin? Nah, super resin ini adalah oleh resin, ya. Oleh resin kita udah dapat nih kan. Kita buat misalnya katakanlah kita dapat oleh resin lada, ya. Lalu kita juga punya minyak atsiri lada. Nah, perbandingan yang sama jumlah minyak atsiri dan oleh resin lada kita campurkan, ya. Misalnya 1 gram 1 gram, ya.
Nah, itu namanya super resin. Nah, jadi dia tidak murni hanya oleh resin saja. Ada minyak ladanya itu dicampurkan juga. Biasanya super resin ini untuk memperkuat aroma, yang mempertajam aroma. Ya. Ini oleh resin ya, ini oleh resin lada ya. Sudah ada nih aroma dan rasa lada. Tapi aroma ladanya ingin diperkuat, kuat, strong. Maka dicampur dengan minyak atsiri lada. Nah, itu namanya super resin. Yang kedua, bake resin. Dari kata bake. Bake itu artinya panggang, bakar. Iya. Pambek ya. Nah, itu kan produk. Nah, kalau ini mirip seperti super resin, oleh resin dan minyak atsiri dicampur, tapi tidak ada perbandingan tertentu, tidak harus 1:1. Kalau super resin itu harus 1:1. Ini dicampur sesuai selera, sesuai keinginan antara oleh resin dengan minyak atsiri, dan ini hanya diperuntukkan untuk produk-produk yang akan dipanggang atau dibakar. Ya, misalnya apa produk yang akan dipanggang? Ikan. Ya, daging-dagingan. Ya. Terus kalau kue apa? Roti. Roti panggang, roti bakar. Nah, biasa kalau pada roti, ya, pada bread itu, bake resin ini dikasih pada toppingnya. Tahu topping? Di permukaannya aja dioles pakai kuas supaya rotinya ada rasa rempah itu. Bake resin. Ini ada dijual di pasar ya. Kalau cari, terutama di online ada bisa cari. Ya, kalau toko-toko sini saya tidak tahu toko-toko di Pontianak, tapi kalau online bisa ketemu. Nah, ini yang ketiga, aqua resin. Aqua itu artinya apa? Air. Apakah ini ada kaitannya dengan air? Apakah ini oleh resin yang diekstrak dengan air? Tidak. Yang namanya oleh resin tidak bisa diekstrak pakai air. Harus dengan pelarut organik tadi saya bilang, minimal alkohol. Nah, lalu mengapa ada kata aqua atau air? Nah, kita lihat. Nah, ini mengapa ada kata aqua? Karena pada intinya aqua resin ini nanti bisa dicampurkan pada makanan atau minuman yang banyak mengandung air atau berbasis air. Komponennya banyak air atau ada airnya. Sebab kalau secara umum oleh resin campur air itu nggak bisa ada. Oleh resin mentah yang kayak kita ekstrak kemarin, kalau dicampurkan sama air dia walaupun diaduk nanti oleh resinnya memisah. Nah, supaya tidak memisah, maka dibuatlah produk yang namanya aqua resin. Resepnya gimana? Caranya gimana? Nih. Oleh resinnya dicampur dengan senyawa monogliserida, atau kalau tidak ada mono digliserida. Kalau tidak ada senyawa digliserida dan bisa digunakan trigliserida. Trigliserida itu apa, Adik-adik? Minyak goreng itu trigliserida. Di dalam minyak goreng itu 99% itu kandungannya trigliserida. Minyak kelapa, minyak sawit, minyak kedelai. Nah, jadi secara praktis misalnya ya kesum itu ya, oleh resin kesum yang mentah yang kita dapatkan itu namanya oleh resin mentah, raw oleh resin, itu bisa kita kasih minyak kelapa atau minyak sawit tergantung selera. Nah, lalu dicampur lecitin. Nah, lecitin ini emulsifier ada-adik. Bisa ada-adik dapatkan di toko-toko makanan, kue itu banyak jualnya lecitin. Lecitin ini ekstrak dari kedelai. Jadi dari kedelai itu bisa kita ambil lecitin, emulsifier. Dan dicampur supaya sedikit asam. Mengapa dicampur supaya asam? Supaya tidak cepat rusak. Ya, pengawet. Dicampur dengan asam laktat. Nah, campuran ini oleh resin, campur gliserida, campur lecitin dan asam laktat namanya aqua resin. Nah, campuran aqua resin ini nanti bisa adik larut dalam air, bahkan bisa larut dalam minyak. Jadi kalau kita mau bikin minuman yang punya aroma oleh resin tertentu, ya, kita mau buat minuman, ya bisa ini adik campurkan dan bisa bercampur oleh resinnya, karena sudah ada ini senyawa lecitinnya ini.
yang bikin dia bisa tercampur. Kalau di lab kemarin kita emulsifier pakai apa? Masih ingat yang untuk spray drying? Huruf depannya T. T W E E N. Twin kan? Nah, itu kan emulsifier yang 5 tetes. Ya. Nah, itu supaya oleh resinnya nyampur sama air, tidak terpisah. Nah, kalau di sini tidak pakai twin, biasanya pakai lecithin. Lecithin itu ini deh, emulsifier alami, bukan sintetis. Karena ngambilnya dari kedelai, kebanyakan dari kedelai. Sedangkan kalau twin itu dibuat dari bahan-bahan kimia tertentu, dibuat jadilah twin. Tapi kalau lecithin enggak, bahan asalnya dari bahan alam, misalnya dari kedelai. Makanya lebih aman, ya, karena dia natural, ya, bukan sintetis. Nah, aqua resin ini banyak digunakan untuk seasoning. Masih ingat seasoning? Bumbu yang yang diaplikasikan pada saat dimasak. Bisa kita mau buat seasoning apa? Misalnya mau buat seasoning untuk bumbu untuk nasi goreng. Nasi gorengnya ada aroma-aroma lada. Nah, maka buatlah seasoning aqua resin yang ada oleh resin lada. Tinggal dicampur sama minyak, sama lecithin dan asam lada. Tentu saja harus uji coba ya, uji coba. Karena masalah bumbu ini kan bukan sembarangan, karena merasa kan, nah, harus diuji coba. Nah, kemudian selain turunan oleh resin tadi yang ada 3, apa saja tadi? Sub resin, back resin, dan aqua resin, ya. Ada juga yang namanya soluble spice, liquid soluble spice. Jadi, liquid itu artinya cair, soluble itu larut, spice itu rempah cair yang larut gitulah bahasanya. Jadi rempah ini bentuknya cair tapi bisa larut. Nah, ini juga terbuat dari oleresin adik-adik. Nah, ini komposisinya oleresin ditambah minyak esensial tuh maksudnya minyak atsiri ya. Ya, misalnya kalau oleresin lada, nanti ditambah minyak lada lagi. Tapi ditambah ini propilen glikol atau isopropil alkohol atau gliserol. Fungsinya untuk apa nih propilen glikol? Sama kayak lecithin adik-adik sebagai emulsifier. Tapi jenisnya bukan lecithin yang dipakai, jenisnya ini yang dipakai. Kalau tidak propilen glikol, isopropil alkohol ataupun gliserol. Nah, juga ditambah ini asam-asaman supaya dia awet. Ya, polisorbat ini jenis pengawet. Mirip seperti laktat. Mirip seperti sitrat. Asam dia. Nah, kemudian ada juga yang ditambah dengan gam. Ya, tambah gam itu kayak gam Arab gitu ya, gam santan, kemudian model hidrokolit supaya dia menjadi emulsi. Nah, selain tadi apa tadi namanya liquid soluble spice, ada yang namanya fat based soluble spice. Nah, kalau fat based soluble spice ini minyak atsirinya, oleresinnya sama minyak nabati. Minyak nabati itu sama minyak goreng. 3 ini campurannya. Tidak ada campur emulsifier. Tidak ada campur pengawet asam tadi, asitulat. Jadi ini murni semuanya senyawa minyak atsiri, oleresin sama minyak nabati. Minyak nabati itu tadi ya bisa berupa minyak goreng, ya, yang minyak. Tapi jangan digoreng dulu baru masukkan ya, minyaknya. Minyak kelapa kah, minyak kedelai, tergantung keinginan. Nah, ini umumnya digunakan untuk mayones ya. Jadi ada formulasi membuat mayones. Mayones tahu? Pasti tahu. Karena banyak makanan sekarang tuh yang pakai mayones ya, yang rasanya agak asam-asam tapi sedap ya. Itu dari putih telur itu ada, bisa dibuat sendiri kalau mau. Bisa juga untuk sup ya, bisa juga disemprotkan atau dioleskan pada roti sebelum dibakar atau dipanggang.
Umumnya fat-based soluble spice ini digunakan untuk makanan-makanan yang berbasis minyak atau non polar kayak sup, mayones. Ya. Nah, yang lain ada yang namanya dry soluble spice. Bedanya tadi liquid ya, tadi kan liquid soluble spice. Kalau ini dry. Dry itu artinya apa? Kering. Nah, berarti ini bentuknya ya padat lah. Biasanya butiran-butiran kayak gini. Butiran-butiran. Granul-granul. Nah, ini formulasinya ini oleh resin dicampur dengan garam, ya. Dextrosa. Dextrosa itu jenis gula, ya. Gula pasir, sirup jagung padat. Ya, jadi kalau ada adik ke toko makanan kayak Sentrum itu ada jual yang namanya sirup jagung, tapi ada yang padat, ada yang cair. Nah, kalau ini yang padat. Atau bahan padatan lain tergantung resepnya, kemudian dicampur hingga homogen. Bentuknya padat ada deh, butir-butiran seperti ini. Ya, jadi bukan bentuknya cair. Oke, ini memerlukan mixer yang bisa mencampur dengan baik karena kondisinya kering. Terkadang ditambahkan drying agent agar campuran bubuknya mudah mengalir. Oke, contoh drying agentnya ini trikalsium fosfat, kalsium stearat atau sodium silikat. Jadi ini sifatnya aditif, ya, bahan aditif, bahan tambahan. Oke, nah itu ya. Jadi teknologi polyresin ada yang kalau kita simpulkan untuk turunan atau teknologi polyresin, yang pertama ada super resin, ada baking resin, warna resin, lalu ada varian lain yang tadi liquid soluble. Ada yang ini fat-based, spice, yang ini dry soluble. Bisa banyak sekali karena manusia itu kan punya ide terus ya, punya kreasi terus. Nah, makanya yang namanya teknologi makanan itu berkembang terus ada deh, nggak akan pernah habis-habis. Makanan 10 tahun yang lalu bisa beda dengan makanan yang sekarang. Zaman saya nggak ada namanya kondok gitu. Ya, yang Korea itu ya, kayak puding kondok dan macamnya. Aku saya sering lihat punya dubutnya tuh. Tempat jualannya kotaknya tuh di jalan itu kan. Mungkin di Korea sana ada, tapi di Indonesia belum ada. Belum ada zaman saya kenal kayak gitu. Makanan zaman saya itu makanan tradisional. Ya, kue-kue tradisional itu. Ya paling tahu apam pinang itu. Pinang. Apam pinang juga beda-beda bahasanya. Kalau di Jawa bukan apam pinang. Nah, kue pinang di Jogja, pokoknya di Jakarta. Nah, ada kamu cari kue apam pinang enggak? Kue terang bulan ya. Martabak manis bahasanya. Karena selain manis ada martabak telur ya. Macam-macam ya. Nah, jadi ini kalau bicara soal resin, varian-varian resin kayak gini. Yang adik-adik dapatkan kemarin tuh dari itu tuh hanya resin kasar atau mentah. Itu nggak bisa langsung dipakai di makanan. Kalau mau dijadikan mau dipakai untuk makanan, biasanya diolah jadi ini. Ya. Kalau adik-adik jual langsung kayak gitu nggak mau orang. Karena nggak siap dipakai untuk makanan. Adik-adik olah jadi produk-produk seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke bahasan ekivalensi produk turunan rempah. Nah ini turunan rempah. Nah sekarang apa itu ekivalensi? Ekivalen artinya apa? Setara. Ekivalen itu setara. Di dalam istilah rempah, ekivalensi produk rempah adalah jumlah pound. Pound itu kayak massa, satuan massa, satuan berat.
Tapi enggak 1 gram, enggak 1 kilogram. Pound ditulis, tapi aneh, notasinya bukan tulisan P depannya, LB. Jadi jangan terkecoh walaupun satuannya pound, tapi simbolnya bukan dari kata ini, tapi LB, libers. Bukan libers, libers. Berapa satu pound itu berapa kilo? Coba cari. Satu pound berapa kilo atau berapa gram? Tidak sama dengan 1 kilo. 0,45 hampir setengah, 0,45 kilo. Berarti jangan terbeda, jangan salah. Ini satuan banyak dipakai di Inggris. Inggris sama negara-negara persemakmuran ya, negara koloni. Dan ini bukan satuan internasional, satuan konservatif ya, satuan umum saja. Negara Inggris rakyatnya lebih kenal ini daripada kilogram. Mereka banyak di sana menggunakan satuan ini. Di perdagangan banyak pakai satuan. Di Amerika juga sebagian menggunakan. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Satu pound itu setara dengan jadi ya. Nah, istilah ekuivalensi rempah itu adalah jumlah pound, artinya jumlah rempah yang dinyatakan dengan satuan pound ya atau libers itu dari oleresin atau minyak esensial yang dibutuhkan untuk menyamakan atau menyetarakannya ke 100 libers atau pound rempah-rempah asli yang baru digiling. Dari segi apa penyetaraannya? Dari aspek aroma dan flavor ya, rasa. Contoh nih, 5 pound atau 5 libers oleresin allspice. Saya dapatnya datanya allspice ini kayak lada, tapi banyak di Meksiko. Pohonnya hijau, kayak wing. Bijinya kayak di lada. Nah ini kalau allspice kita ekstrak, dapatlah oleresinnya. Ini dari segi dengan kandungan 40% itu dari katakan 40%-nya itu kandungan minyak siri allspice. Ini sudah distandarisasi. Ini setara dari rasa dan aromanya setara dengan 100 pound allspice yang giling yang belum ekstrak. Dari segi apa setelahnya? Rasa dan aroma. Enak ya. Artinya begini, kalau adik-adik menggunakan allspice giling itu 100 liber per pound, kalau mau pakai oleresinnya itu pakai 5 sudah setara. Jauh kan? Jadi kalau pakai rempah aslinya, rempah gilingnya itu banyak 100 pound, tapi kalau pakai oleresinnya hanya 5 aja. Katakanlah dia punya pabrik bikin makanan, ya. Dia butuh dalam suatu operasi, dalam suatu proses dibutuhkan 500 pound. Allspice giling yang sudah dianjurkan giling. Nah, dengan menggantinya dengan oleresin, maka dia butuh berapa oleresin? Itu 500 kali 100 5 kali 5 berapa?
25 itu caranya 500 bagi 100 kali 5 berapa? 25. Cukup 25 aja. Sedikit sekali ya. Nah, ini ekivalensi ini biasanya dibutuhkan untuk produksi makanan. Kalau dia menggunakan oleoresin. Nah, saya belum tahu. Karena belum saya cari berapa ekivalen untuk jahe, berapa ekivalen untuk oleoresin jahe, berapa ekivalen untuk oleoresin yang lain. Nampaknya hasilnya saya minta tolong cari datanya nanti di internet. Sehingga nanti suatu saat kalau ingin menggunakan oleoresin, Anda tahu bahwa dengan mengganti rempah aslinya dengan oleoresin itu pengusutannya banyak sekali. Itulah yang dimaksud dengan ekivalensi dan kesetaraan. Kesetaraannya tidak dari sendirinya dari rasa dan maksudnya. Jadi ada panelisnya yang menilai. Dari 5 liter ini ya, disetarakannya dengan 100 di 500 pound. Oke, jadi saya kadang menyebut liter, saya menyebut kota ya sama. Kalau jadikan kilogram segini ya. Kalau di Indonesia nggak kenal istilah pound. Jadi jangan coba-coba ke pasar. Pak mau beli 1 pound ladang apa? Kenal orang Indonesia pakai pound. Karena kita bukan jajan Inggris. Kejadian Belanda. Belanda ada perlahan pakai pound Inggris. Amerika juga sebagian. Paham ya? Bentuk oleoresin. Penggunaan oleoresin makin meluas sehingga oleoresin harus diproduksi dalam bentuk yang siap pakai. Oleoresin dalam industri banyak digunakan sebagai pemberi cita rasa, misalnya untuk produk olahan daging, ikan, dan hasil laut lainnya, untuk roti juga, kue, puding, bahkan sirup ya, ada yang menggunakan saus dan lain-lain. Nah, bentuk oleoresin ada 3. Kita bahas yang pertama dulu. Namanya dispersed spices. Dispersed spices ini adalah bentuk oleoresin yang dibuat dengan cara mendispersikan. Mendispersikan itu mencampur, ya, melarutkan. Jadi oleoresin didisper artinya oleoresin ditambahkan ke dalam apa? Suatu media pembawa tertentu. Nah, media pembawa itu biasanya bersifat larut dalam air. Ada media yang dicampurkan ke oleoresin itu seperti apa? Garam ya. Misalnya garam dapur itu kan, atau tepung-tepungan kayak tepung terigu, tepung beras ya. Dan dextrose. Dextrose ini gula ya, glukosa. Dispersed spices banyak sekali dipakai untuk campuran minuman, soft drink ya, atau pada makanan-makanan yang kering, baik itu yang sifatnya basah ataupun semi padat, misalnya kue, biskuit, sosis ataupun makanan bayi ya. Nah, bentuk yang kedua namanya fat based spices. Fat based ini oleoresin bukan dicampur pada bahan-bahan yang bersifat larut, tapi dicampur ke lemak atau minyak. Kalau tidak lemak, minyak. Nah, ini banyak kegunaannya bukan untuk minuman, tapi untuk makanan-makanan yang mengandung lemak juga, seperti salad dressing, saus, dan makanan kalengnya. Daging ini, daging kaleng ya, ikan seperti itu ya, ayam. Karena ayam ada juga loh yang dikalengkan. Ya itu konten. Dispersed spices dan fat bases sifatnya tidak bisa disimpan lama karena flavornya mudah menguap. Nah, bentuk yang ketiga ini yang kita buat kemarin namanya encapsulated spices. Kesum kamu enkapsulasi dengan malto. Nah, ini namanya encapsulasi. Nah, pada encapsulated spices oleoresin nanti dalam bentuk bubuk ya. Oleoresin nanti dibubukkan. Ini bahasanya agak sedikit salah ya.
resin nanti dibubukkan ya dengan cara spray drying ya. Nah, sebenarnya tidak hanya spray drying, metode lain juga banyak. Misalnya metode freeze drying. Terus nanti ada minggu depan ada metode kita terapkan namanya metode foam mat drying. Foam mat drying. Nah, nanti foam mat bahasanya metode pengeringan busa. Karena pakai senyawa yang bisa menimbulkan busa. Misalnya bisa putih telur. Tapi kalau putih telur itu umumnya baunya amis ya. Itu kita ganti dengan senyawa lain. Apa itu? Ya senyawa yang supaya yang nanti nilai hidrofil lipofilnya maka intinya tinggi seperti V8. Ini saya coba ganti putih telur. Nah, pada teknik enkapsulasi nanti flavor oleh resin atau oleh resin nanti, nah ini saya rasa sudah dijelaskan mananya, ditangkap oleh polimer yang membentuk mikrokapsul. Oke. Saat ini banyak yang menggunakan teknik spray drying. Nah, oleh resin yang dienkapsulasi sangat efektif untuk makanan olahan, proses pengisian, pencampuran kering, permen, makanan atau minuman formula, bumbu-bumbuan, makanan penutup, dan produk susu. Oke, nah itu ya. Jadi ada 3 bentuk ya, dispersed spices. Jadi secara turunan ini macam, tapi dari segi bentuk ada 3 ya. Tadi dispersed spices, that's jadi beda dari sudut pandang yang berbeda. Kalau ini dari segi turunan atau teknologinya, varian makanan atau varian molekulernya, kalau dari segi bentuknya itu ya appearance-nya, ya tampilannya. Kalau ini dicampur dengan bahan-bahan yang lain, kalau ini dicampur minyak, itu lemak. Kalau ini diperangkat dalam suatu bahan polimer, ya seperti bahan polimer. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan ini, keuntungan oleh resin. Nanti selain keuntungan ada kekurangannya. Nah, keuntungannya bahwa oleh resin itu ya kalau dibandingkan dengan rempah-rempah tradisional, yaitu pertama oleh resin itu bisa distandarisasi. Kita bisa sesuaikan komposisinya. Ya, misalnya mau kuat aromanya, maka ditambah dengan minyak atsiri. Gitu. Jadi bisa diatur, bisa distandarkan aromanya. Kemudian bahan tentu saja lebih homogen dan lebih mudah ditangani. Saya garis bawahi lebih mudah ditangani kalau udah diubah menjadi ini ya. Lebih mudah ditangani itu lebih mudah dipakai, lebih mudah kita ambil, kita limbah. Kalau udah diubah menjadi ini, kalau masih bentuk asalnya kayak kemarin kita dapatkan, susah kita tangani. Mau ngambil aja susah, harus dipanas. Dan mana mau orang beli? Kalau kita jualan itu, masa orang mau ngambilnya panas-panas. Udah gitu nanti nempel-nempel lagi di sendoknya kan? Jadi bahasa yang di sini ini keuntungannya untuk resin yang sudah siapa sudah bentuk varian-variannya ya. Tapi kalau bentuk raw-nya seperti yang kita dengar itu malah ada praktis ya. Jadi makna keuntungan di sini ini kalau bentuknya udah kayak ini, mau ini sama saja. Bahan lebih homogen dan lebih mudah ditangani. Kemudian tentu saja bahan nanti bisa bebas enzim karena kan prosesnya pemanasan, ekstraksi itu kan dipanaskan ya. 60 derajat kan kemarin kan. Nah, itu udah menyebabkan enzim seperti lipase. Lipase itu bahaya Adik karena bisa menyebabkan flavornya berubah. Dia memecah minyak, lemak. Juga udah bebas bakteri, kotoran atau bahan asing lainnya.
Kemudian juga bahan akan sangat mudah didispersikan. Sama, dispersikan itu artinya mudah dicampur secara merata, ya, secara merata. Nah, hal ini berlaku untuk oleh resin yang siap pakai kayak gini ya, bukan oleh resin yang kemarin kita buat itu masih crude, oleh resin kasar. Nah, kalau itu ya susah mau dicampurkan secara homogen susah dari kalau yang masih crude. Jadi poin yang keempat ini berlaku yang udah menjadi kayak gini. Saya kasih pernyataan dulu supaya adik nggak salah paham nanti. Nah, selain keuntungan ada kelemahan. Kelemahannya apa? Nah, sangat pekat. Kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi lengket, sehingga sudah ditimbang dengan tepat. Nah, ini berlaku untuk crude oleh resin. Kalimat ini berlaku untuk crude oleh resin yang kita buat kemarin ya. Kita berlaku ke sini. Kalau untuk ini tidak ada masalah. Jadi saya sampaikan dulu. Sifatnya ini lanjutannya karena dia lengket, pekat, maka masih menempel. Nah, itu susah kalau kita menggunakan sendok masih menempel di sendok. Kemudian juga flavor bisa dipengaruhi oleh asal dan kualitas bahan mentah, sehingga kemungkinan bisa jadi tidak sama. Contoh, ladanya dari Bengkayang itu bisa saja aromanya beda dengan lada yang dari Lampung. Ya, kenapa? Karena buah lada juga dipengaruhi oleh tanah, iklim, dengan curah hujan, panas. Bisa beda aromanya. Oke. Kemungkinan bisa masih terdapat pelarut dalam jumlah yang melebihi batas yang ditentukan. Kemarin masih ingat setelah kita campur satunya kita apakan? Saring. Setelah itu hasil saringannya diapakan? Hasil saringannya diapakan? Supaya jelas itu. Alat yang besar itu. Yang alatnya besar. Evaporasi secara vakum. Nah, pada proses evaporasi itu apa yang dipisahkan? Alkoholnya dengan air. Nah, ketika proses evaporasi ini tidak sempurna atau tidak berjalan baik, nanti kandungan semua alkoholnya masih tinggi. Nah, ini yang menjadi bahaya juga karena kalau kandungan pelarutnya masih tinggi itu juga berbahaya ketika kita konsumsi nanti. Itu kelemahannya di sini. Ya, tapi dengan kontrol proses yang lebih baik nanti kita bisa meminimalkan sisa atau residu alkohol. Metode ekstraksi oleh resin. Oke, ekstraksi oleh resin dapat menggunakan pelarut organik. Kemudian ketika menggunakan pelarut organik bisa dibagi dengan dua cara atau dua teknik. Pertama disebut dengan apa? Ekstraksi satu tahap, yang kedua multahap. Satu tahap itu artinya sekali ekstraksi. Setelah sekali ekstraksi langsung disaring, langsung divakum, dibuat. Yang kita lakukan kemarin, yang ada dilakukan berapa kali ekstraksi? 3. Tapi bukan ini ya. Jadi kalau kita 3 kali itu namanya ekstraksi multi tahap. Multi itu banyak artinya. Nah, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Tapi dipikirkan juga kalau terlalu banyak rugi alkohol, rugi waktu dan lain sebagainya. Maka dibatasi kalau memang 3 sudah cukup. Ya, artinya ketika diekstrak sekali lagi menjadi 4 tidak ada penambahan rendemennya, ya udah 3 aja. Ya. Nggak usah juga semangat juga sampai 10 kali. Oh, udah berapa banyak alkoholnya, udah berapa banyak waktu yang terbuang. Padahal nanti rendemennya nggak bertambah-tambah segitu-gitu aja. Nah, jadi kalau memang dirasakan 3 ada cukup ya 3 aja. Umumnya 3 aja deh. Kalau 4, 5 itu udah jalan. Karena dari penelitian menunjukkan kalau udah 3 itu udah paling maksimal. Ketika ada ekstrak sekali lagi menjadi 4, nggak signifikan rendemennya. Tidak beda jauh, beti lah, beda tipis. Jadi ya daripada boros alkohol sama waktu ya udah 3 aja kok. Tak perlu dijadikan 4 apalagi 5. Gitu ya. Nah, ini multi tahap yang ada dilakukan tuh multi tahap, ulang-ulang.
Jadi ada dua teknik aja. Apa tadi? Satu tahap dan multi tahap. Kalau memang mungkin kan multi tahap, kalau ada biaya apa bahan dan ada waktu, lakukan yang multi tahap. Nah, untuk prosesnya sangat dipengaruhi oleh jenis pelarutnya apa yang mau dipakai. Ya, mau etanol kah, metanol kah, itu harus dipertimbangkan adik-adik dari segi kelarutan polaritasnya dan dari segi daya racunnya, toksisitasnya. Cari yang daya toksisitasnya paling rendah. Ya, seperti alkohol itu rendah, etanol itu rendah dibandingkan heksana dan lain-lain. Juga suhu adik-adik dipengaruhi. Suhunya terlalu rendah, nggak banyak yang keluar kontrol resinnya. Tapi suhu yang terlalu tinggi bisa rusak senyapnya. Jadi harus dicari juga yang disarankan itu berapa suhunya. Apalagi ukuran bahannya, partikelnya kasar halus nanti akan beda hasilnya. Teknik ekstraksinya bisa menggunakan sistem cair-cair dan padat cair. Kalau kita namanya ekstraksi padat cair. Ya, kalau kita mengekstraksi resin itu masuk kelompok ini ada ekstraksi padat cair. Padat, maka padat? Ya itu kan bahannya padat asalnya kan, kesentuhan padat. Nah, kontak sama pelarut dia bentuknya cair, namanya ekstraksi padat cair. Jadi untuk resin kita tidak menggunakan teknik ekstraksi cair-cair, tidak. Oke. Nah, ini ada hanya keterangannya saja ya. Keterangannya kalau padat cair itu adalah ekstraksi untuk melarutkan zat padat, melarutkan zat dari zat padat. Kalau ekstraksi cair adalah memisahkan dua zat cair yang saling bercampur. Mana yang digunakan untuk resin, kita pakai yang ini ya, ekstraksi padat cair. Jadi ini hanya penjelasan saja, penjelasan beda antara ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Namun untuk resin kita menggunakan teknik padat cair. Nah, ini yang penting lagi, peralatan. Kira-kira kalau peralatan apa ya untuk ekstraksi resin? Pertama yang dibutuhkan, ini agak secara skala agak besar ya, skala menengah ke atas. Ini grinder. Fungsinya apa grinder kira-kira? Ya betul, mengecilkan ukuran bahan, menghaluskan bahan. Ya. Nah ini namanya perkolator. Perkolator itu apa? Perkolator itu adalah wadah di mana nanti terjadi kontak. Kontak itu apa ya? Pertemuan, ya, antara si bahan rempah dengan pelarut. Kalau kita di lab kemarin pakai apa? Pakai Erlenmeyer. Oh, ini namanya perkolator. Bedanya dengan yang punya kita pakai Erlenmeyer, kalau perkolator itu gerakannya naik turun. Kalau kita kan kemarin gini ya, gerakannya karena pakai istilahnya gini kan. Tapi kalau perkolator tidak begini. Ada sistemnya itu yang membuat dia naik tuh turun. Pengaduknya tuh naik turun. Perkolator. Tapi yang kayak di lab juga bisa kita aduk biasa itu juga. Apa nih? Vakum filter, penyaring vakum. Nah kalau kita kemarin nggak pakai penyaring vakum, kita pakai kertas saring aja. Lalu dibiarkan. Nah, sebenarnya bisa juga divakumkan. Kita kasih pompa vakum. Ya. Tahu pompa vakum? Pernah pakai pompa vakum? Ya, Erlenmeyer. Tapi sininya ada pipa kan? Kita hubungkan dengan selang, lalu pompa vakum. Prosesnya bisa lebih cepat. Kalau untuk industri harus vakum adik-adik, karena barangnya banyak. Rempahnya itu banyak, berarti alkoholnya banyak. Kalau kita hanya tuang pakai apa namanya, sorong biasa, kasih kertas saring, lama. Nah, kalau ini kan skala besar, skalanya mungkin udah berapa? 50 liter alkoholnya, 100 liter. Ini lama sekali kalau kita hanya menggunakan penyaringan gravitasi. Biarkan itu namanya gravitasi. Ini bantu sama pompa, namanya sebetulnya vakum filter, penyaring vakum. Ya, bentuknya kayak gini aja. Sebetulnya kalau dibuat seperti ini.
Nah, evaporator itu apa nih evaporator? Penguapan, memisahkan alkohol larut dengan oleoresin. Kita pakai evaporator yang di lab sana besar itu. Tapi kalau di industri pakai itu nggak mampu, industri mahal. Udah gitu kapasitasnya rendah. Kalau pakai evaporator yang kayak di lab itu nggak banyak. Bahan dimasukin nggak bisa bang. Maka buat skala industri seperti ini evaporatornya. Nah inilah proses-prosesnya ya adik-adik, sehingga dapat oleoresin. Yang didapatkan bukan oleoresin yang begini, tapi raw oleoresin. Raw artinya apa? Mentah atau kasar. Nggak bisa dijual, pasti nggak laku. Selek-selek gitu lah. Maka diolah ini supaya lebih menarik. Ya. Nah, kalau di lab, nah seperti yang adik-adik lakukan skala kecil. Nah, ini yang saya lakukan untuk penelitian saya tahun 2000 berapa nih? 2012 ini saya teliti oleoresin lada. Ini contohnya apa? Biji lada hitam. Waktu itu penelitian saya dokumentasikan. Ya, saya blender kecil ukurannya. Sama seperti yang adik-adik lakukan, ya daun kesum kemarin ya. Diayak supaya partikelnya seragam karena ukuran mempengaruhi proses ekstraksi. Lalu apa nih? Ya hasilnya ya. Hasilnya kemudian saya timbang. Kemudian diekstraksi dengan menggunakan sama apa? Magnetic stirrer. Ya, ini hot plate-nya model lama nih dulu nih. Karena tahun 2011 2012. Saya teliti. Saya kasih etanol 95% sama. Lalu saya saring nih, nah ini saya bilang penyaringan secara gravitasi, lama kan? Ya, kalau banyak-banyak kayak industri ya nggak bisa pakai gini, harus di vakum. Nah, dapat residunya, saya ekstrak lagi. Dapat residu kedua, saya ekstrak lagi. Dapat residu ketiga, tidak saya ekstrak lagi, ya. Nah, filtrannya ada 3 kan? Ini nanti saya campurkan sama seperti ada di kemarin. Kemudian dicampurkan, yang digabungkan. Nah, ini pakai ini. Ya. Sama ini ya pakai alat yang ada pakai sekarang. Ya, karena alatnya sudah ada saat itu. 2013 ini berarti ya. Nah, ini sedikit dapatnya. Ya, karena saya pakai bahannya sedikit, nggak banyak. Nah, saya hanya pakai berapa gram itu ya, untuk penelitian. Nah, jadi ada yang dilakukan skala industri, ada yang dilakukan skala laboratorium atau skala penelitian lah bahasanya ya. Jadi kalau ada adik ingin meneliti di bidang oleoresin ini ya prosesnya bisa seperti ini sederhana saja. Tidak perlu banyak bahannya. Tapi jangan cari rempah-rempah yang umum, cari rempah-rempah yang belum pernah dijadikan oleoresin. Kan banyak tanaman di Kalimantan khas Kalimantan Barat nih ya. Ya salah satunya kemarin kesum kan. Nah, itu. Tapi setahu saya kesum juga sudah ada yang meneliti oleoresinnya. Siapa orangnya? Saya sendiri. Jadi cari lain selain kesum. Ya. Saya pernah meneliti oleoresin kesum. Cuman tidak dienkapsulasi. Oke, nah ini contohnya dari berbagai hasil penelitian. Ini penelitian lama ya, mohon maaf tahunnya masih 2004. Ini contohnya lada ini rendemennya bisa mencapai 11 hingga 13%. Kalau kamu kemarin berapa? Dihitung enggak? Hitung kan? Laporannya belum ya? Nah, nanti saya minta laporannya. Cabai itu bisa lebih tinggi lagi rendemennya. 19 sampai 20. Jahe kurang lebih lada 11 sampai 12. Kunyit itu agak rendah adik-adik. Nah, jadi kalau mendapatkan ekstrak oleoresin kunyit itu agak sedikit 5 sampai pala yang banyak adik-adik. Nah, dan saya pernah nyoba ini. Ya, bukan saya maksudnya kakak-kakak kelasmu yang dulu itu pernah nyoba pala, dapatnya banyak. Bukan pala ini ya. Bukan palamu. Pala.
yang ada manisan pala itu kan. Manisan pala. Cengkeh, saya tidak tahu nih apakah dari bunganya atau dari daunnya nih dimasukkan kayu manis. Nah kalau kamu mau idenya untuk TA, cari rempah yang lainnya. Kalau rempah-rempah kayak gini sudah terlalu banyak penelitiannya. Cari rempah-rempah khas kalbal yang belum tersentuh oleh resinnya. Ya. Entah itu apa bawang daya, ada ya kan bawang daya, macam-macam. Mungkin itu belum ada tuh oleh resin. Mungkin penelitiannya udah banyak, tapi dalam bentuk oleh resin yang nanti diaplikasikan, misalnya jadi minuman. Nanti kan oleh resin ini kan harus diaplikasikan. Kalau penelitian ada itu bukan hanya sekedar ekstrak, oleh resinnya harus diaplikasikan, diubah jadi produk makanan. Misalnya jadi minuman yang gampangnya buat minuman. Nah itu hal yang bagus. Minuman kesehatan bawang daya. Prospeknya, kedepannya gimana masa depannya oleh resin ini? Pertama, prospeknya tentu saja baik sekali karena memang melimpah bahan baku kita ya, rempah-rempah itu melimpah. Nah, namun saat ini adalah yang terjadi bukan Indonesia produsen oleh resin ya. Produsen oleh resin itu banyak didominasi negara Eropa dan Amerika karena teknologinya lumayan tinggi untuk oleh resin itu dan resiko bahayanya tinggi karena menggunakan pelarut yang mudah terbakar. Nah, oleh resin ini nanti banyak dipakai untuk parfum, kosmetik, flavoring agent, ya, bahan-bahan untuk membuat cita rasa, perisa bahasanya ya. Nah, untuk olahan daging, susu, keju, snack, bahan aditif untuk parfum dan obat-obatan. Untuk industri wangi-wangian, fragrance itu industri yang wangi-wangian ya, bisa wangi-wangian untuk rumah tangga, deodoran, tobacco itu apa ya? Deodorannya. Penggunaannya pada parfum dan kosmetik bisa dari kardamom. Kardamom itu apa? Kapulaga. Ya. Kumin itu saya tidak tahu. Ada seledri, jade, juniper, vanilla dan nutmeg. Nutmeg itu pala. Bahasa Inggrisnya nutmeg. Khasiatnya juga banyak dalam dunia kesehatan kedokteran ya, sebagai antimikroba misalnya. Penggunaan oleh resin jauh lebih unggul dari segi teknis dan efisiensi karena tadi ekivalennya ya. Contohnya tadi allspice giling 100 pound itu setara dengan 5 pound saja. Maka lebih efisien ya. Keuntungan komparatif, keuntungan komparatif ini keuntungan yang jika dibandingkan gitu ya. Misalnya ini khusus untuk lokasi tertentu, misalnya untuk Indonesia apa? Oleh resin itu banyak atau sedikit? Rempah kalau udah jadikan oleh resin itu jadi sedikit atau banyak? Saya mau tanya. Banyak. Rempah nih diolah jadi oleh resin, menyusut atau makin tinggi? Menyusut kan? Nah, itu akan berpengaruh pada pengangkutan. Ya kan? Sebab pengangkutan makin besar volumenya atau semakin besar masanya beda dengan ongkos yang diangkut dalam jumlah sedikit. Itu kalau ditinjau secara komparatif. Udah gitu dari segi apa? Tenaga kerja. Mana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengaduk 100 kilo dengan mengaduk yang hanya 5 kilo? Mana tenaga kerja yang dibutuhkan? 100 kilo. Ya, lebih banyak 100 kilo. Tapi pakai allspice, oleh resin cukup 5 kilo, cukup satu orang saja. Kan gitu bahasanya. Kemudian juga berkembang industri makanan mudah atau convenience food seperti makanan bayi, bumbu siap pakai ya, bumbu-bumbu itu ya, bumbu-bumbu yang instan itu, dan beberapa jenis soft drink. Nah, maka ini akan mensupport atau menstimulasi perkembangan industri oleh resin di Indonesia. Harusnya seperti itu. Tapi setahu saya pabrik oleh resin itu hanya ada 2 di Indonesia. Bayangkan ya. Sangat timpang dengan Eropa dan Amerika. Maka banyak sekali pabrik oleh resin. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih.